Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rekan-rekan pemuda yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah terbukti pada malam hari ini, ya, meskipun dalam suasana yang cukup dingin, ya, setelah diguyur hujan, ya, semoga dinginnya suasana juga dapat mendinginkan hati kita semua. Ya, maka kita patut bersyukur kepada Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan, ya, kepada kita semua. Ya, karena alhamdulillah terbukti kita yang hadir di sini insyaallah termasuk orang-orang yang istiqomah. Ya, jadi orang istiqomah itu, ya, terang ngaji, udan ngaji. Ya, kadang ada yang terang ngaji, udan orang ngaji. Yang yono sing terang orang ngaji, udan tambah orang ngaji. Alhamdulillah. Ya, semoga sekali lagi keistiqomahan kita akan senantiasa bertahan, ya, hingga akhir hayat nanti insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri toladan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan juga para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, beserta orang-orang salih yang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwan fiddin, akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, pada malam hari ini kita dapat hadir, ya, bersama-sama di kediaman Mas Giamto. Ya, tadi sudah disampaikan untuk yang pertama kajian seperti biasa. Ya, adapun tadi juga diumumkan oleh Pak Ketua untuk kajiannya kajian umum atau mboten umum nih. Ya, kajiannya kajian umum. Ya, kemudian setelah itu nanti tentunya kita berikan, ya, seperti harapan dari Shahibul Bait, ya, untuk bersama-sama, ya, mendoakan putri beliau. Ya, alhamdulillah 2 pekan yang lalu beliau diberikan amanah oleh Allah, ya, dan beliau posting status alhamdulillah mbok wedok enek kancane. Oh iya, Mas Sandi mikirnya iya. Mikirnya poligami. Nah, alhamdulillah, ya. Untuk yang pertama saya akan menyampaikan satu buah hadis, ya, satu buah hadis yang hadis ini insyaallah cukup masyhur, ya, panjenengan semua juga mungkin sudah sering kali mendengar atau bahkan juga sudah hafal, ya, di luar kepala, ya, saking apalnya kan di luar kepala jadi rapal, ya. Itu hadis arba'in yang ke-10, ya, hadis arba'in yang ke-10. Ini berkaitan dengan syarat diterimanya amal saleh itu adalah makan dan minum dari sesuatu yang baik.
gitu ya. Nah, ini nanti juga mungkin salah satu di antara tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi pada saat ada momentum lahiran seperti ini, setidaknya kita mengambil salah satu ibroh. Jadi orang tua itu kan memiliki kewajiban, di antaranya kewajiban untuk berikhtiar bagaimana supaya putra-putri kita ini menjadi solih dan solihah yang akan meneruskan tentunya perjuangan kita kelak di masa yang akan datang. Nah, maka ikhtiar, ya, usaha untuk menjadikan anak soleh itu ada banyak hal. Ya, di antaranya mungkin dengan memperbanyak doa, kemudian juga menanamkan nilai-nilai keimanan, ya, menanamkan akhlak yang baik kepada mereka. Namun tidak kalah penting di antara itu semua, ya, rekan-rekan sekalian, ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan kewajiban ini sangat berpengaruh pada tumbuh kembang generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Kewajiban apa itu? Ya, kalau di dalam Quran surat Al-Baqarah itu disebutkan salah satu di antara tanggung jawab seorang bapak itu. Ya, kalau ibu jelas, ya, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Ya, kalau anak itu lahir, tanggung jawab ibu jelas yaitu memberikan ASI, ya, selama 2 tahun, ya, untuk susuan, ya, yang menyempurnakan susuan gitu. Nah, adapun untuk bapak, ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi bapak itu ada 2 tanggung jawab. Yang pertama adalah rizquhunna, yaitu untuk memberi rizki. Ya, rizki dalam hal ini adalah ya makan, minum, dan selain daripada rizki wa kiswatuhunna, ya, dan juga memberikan pakaian, ya, kepada mereka bil ma'ruf, yaitu dengan cara yang baik gitu. Ya. Maka rizki yang halal, rizki yang thayyib itu sangat berpengaruh, ya, pada tumbuh kembang atau kebaikan anak-anak kita. Ya. Karena pernah suatu ketika ada seorang suami istri yang pada saat itu mengadopsi seorang anak. Suami istri ini dikenal suami istri yang taat, solihah luar biasa. Ya. Tapi orang-orang pada heran, ya, punya anak, anaknya kok beda dengan bapak ibunya gitu, ya. Nah, setelah punya usut, ternyata ini adalah anak hasil adopsi dan orang tuanya itu, ya, ahli mabuk gitu, ya. Jadi ahli judi, ahli khamr. Jadi yang dimakan itu semua bahkan berasal dari sesuatu yang haram. Akhirnya apa? Berpengaruh pada kepribadian atau tumbuh kembang anak itu tadi. Nah, maka untuk itu satu hadis ini nanti akan kita kaji bersama-sama karena sangat berpengaruh, ya, pada kebaikan amal soleh kita dan juga kebaikan keturunan kita. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan beliau Abu Hurairah ini yang dikenal dengan sahabat yang bernama Abdurrahman karena memiliki kecintaan, ya, terhadap kucing, ya, saking cintanya kepada kucing, ya, kemudian beliau diberi julukan Abu Hurairah. Nah, ini menunjukkan kalau kepada hewan saja kita harus berkasih sayang, apalagi terhadap sesama manusia. Ya, maka Nabi mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Nah, pernah juga suatu ketika, ya, ada seorang sahabat itu yang pada saat itu dia melihat, ya, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan. Nabi itu beliau pernah mencium cucu beliau yang bernama Hasan. Ya, karena memang Nabi itu senang dengan cucu-cucunya, maka cucu-cucunya itu sering diciumi. Nah, pada saat itu
bertepatan dengan adanya seorang sahabat yang bernama Al-Aqra. Ya, dia itu ngelihat, Nabi kok sukanya nyiumi cucunya. Ya, maka Aqra ini memberikan kesaksian, ya Rasulullah, innali asyaratun min auladin. Wahai Nabi, saya ini punya 10 anak. Ya. Ma qabbaltu minhum ahadun. Dari 10 anak yang saya punya ini, tidak ada satu pun di antara mereka yang pernah aku cium gitu. Jadi sahabat ini seolah-olah dia ingin memperlihatkan kejantanannya gitu ya, sebagai seorang laki-laki tulen gitu. Ya, jadi orang seneng ngambung bocah kuwi rumangsane lanang tenan ngoten nggih. Nah, dia memberikan kesaksian begitu. Kemudian Nabi hanya melihat, ini kok orang aneh gitu. Dan beliau meninggalkan satu pesan, man la yarham la yurham gitu. Kata Rasul, siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Ya, ini satu pesan dari Nabi, singkat, padat, jelas gitu. Ya, memberikan apa? Itu tadi gambaran kepada seorang bapak yang tidak memiliki kasih sayang kepada anaknya. Nah, jadi Nabi itu ketika nyium cucu itu bukan hanya wujud kasih sayangnya, kecintaannya kepada cucu saja, ya, tapi dengan menyayangi cucu itu adalah mendatangkan kasih sayang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka inilah pentingnya kita untuk memiliki sifat ya, kasih sayang. Nah, dalam hadis ini ya, bahwasanya Nabi SAW beliau ngendika, innallaha ta'ala thayyibun. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala thayyib. Ya, thayyib itu apa? Baik. Iya, thayyib, baik. Ya, jadi Allah itu maha baik. Ya, terbebas dari segala kekurangan. Ya, tapi thayyib ini jangan diplesetkan. Kalau sekarang tuh banyak orang suka memplesetkan. Ya, padahal yang punya kebiasaan melesetkan itu orang-orang Yahudi itu. Kalau dulu salamnya orang Islam itu kan assalamualaikum, orang Yahudi plesetkan, ya, lamnya dibuang jadi assalamualaikum, keselamatan jadi kebinasaan gitu. Assalamualaikum itu suka melesetkan. Nah, thayyib ini maha baik, tapi orang sekarang ya masya Allah ya membelokkan ya makna thayyib ini. Setiap mendengar kata thayyib yang ada di benak kita ini ya 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang-pulang. Nah, ini kan masya Allah. Jadi salah satu sifat Allah digunakan untuk ya mensifati orang yang tidak baik ini. Nah, artinya apa? Thayyib itu terbebas atau terhindar dari segala macam kekurangan. Ya, itu Allah yang maha thayyib. La yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah tidak menerima, Allah mboten nampi illa thayyiban, kecuali sesuatu yang baik. Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak menerima? Nah, ini ada 2 penafsiran. Yang pertama, tidak menerima itu artinya tidak sah. Dia mau beramal, dia mau berinfak, dia bersedekah, tapi cara memperolehnya tidak baik. Nah, itu la tasihhu, tidak sah gitu. Ya, sebagaimana hadis yang menyebutkan Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang berhadas sehingga dia berwudu. Nah, atau yang kedua, makna yang kedua, ya, tidak diterima itu layak balu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik itu artinya tidak sempurna. Sekalipun dia beramal tapi amalnya tidak sempurna. Ya, contoh apa? Ketika Nabi mengatakan Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang menggunakan pakaian yang dibeli seharga 10 dirham dari uang yang tidak halal. Nah, ini artinya tidak sempurna. Ya, jadi gini, ada orang sholat, tapi pakaiannya ini berasal dari pakaian yang tidak halal.
Ya, mungkin membelinya dari uang yang tidak halal. Apa mungkin kelambine neng pemeane tanggane dijipuk ya tanpa izin gitu. Nah, berarti kan ini tidak halal bajunya. Nah, kata Rasulullah, layak bal, orang yang sholat pakaiannya haram itu tidak sempurna. Artinya apa? Sholatnya itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban, ya, tapi tidak bernilai pahala. Ya, jadi tidak memiliki nilai pahala. Nah, kemudian dalam hadis ini dilanjutkan, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah perintahkan kepada para rasul. Apa perintahnya? Disebutkan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya, jadi dalam hadis ini Nabi mengutip surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya, faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu. Ya, Allah berfirman, wahai para rasul. Jadi dalam hadis itu disebutkan rusul. Ya, kalau disebutkan rasul itu bentuk mufradnya, artinya satu rasul. Kalau dua rasul, rasulani. Kalau banyak rasul, rusul. Ya, maka dalam ayat itu disebutkan ya ayyuhar rusul. Roknya pendek, sinnya pendek, lam pendek semua. Ya, wahai sekalian rasul, kulu minat thayyibat. Makanlah dari sesuatu yang baik gitu, yang thayyib, ya, yang thayyib. Ya. Wa'malu sholihan, dan beramal sholihlah. Ya, jadi di sini ada korelasinya antara makanan baik dengan amal sholih. Gitu. Amal tidak dikatakan sholih apabila sumber makanannya itu tidak thayyib. Ya. Maka dalam Quran itu terkadang Allah menyebutkan dua kata, halalan, thayyiban. Ya, namun terkadang hanya satu kata, thayyib saja. Nah, ketika dua kata ini, halalan thayyiban, ditafsirkan, halal ini sumbernya. Jadi cara memperolehnya. Ya. Adapun thayyib ini zatnya, ya, zat yang dikonsumsi itu. Ya. Karena ada kalanya sesuatu itu halal, belum tentu thayyib. Ada juga yang thayyib tapi tidak halal gitu. Nah, apa sesuatu yang halal tapi tidak thayyib? Ya, mungkin sering saya contohkan. Ya, kalau antum ada yang punya penyakit diabetes gitu ya, diabetes mellitus gitu. Nah, teh manis, ya, ini kan halal gitu ya. Ya, halal. Teh manis ini halal, tapi kalau dikonsumsi orang yang punya itu tadi, riwayat diabetes itu tadi, maka menjadi tidak thayyib. Ya. Atau mungkin gorengan, bebek goreng itu halal gitu ya. Tapi bagi yang kolesterolnya tinggi itu tidak thayyib gitu. Oh, Mas Pinggir thayyib. Nah, Mas Pinggir ngingu bebek. Nah, ya. Atau mungkin sebaliknya, sesuatu itu thayyib tidak halal. Ya, misal teh ya tadi, teh ini halal gitu ya. Teh ini thayyib atau halal? Ya tadi pertama thayyib gitu, tapi belum tentu halal. Dia halal gitu ya. Ya, tapi kalau ngambil tehnya orang tanpa izin, ya, tehnya yang thayyib menjadi tidak halal. Ya, misal teh wis entek, terus ngingeti nggone kancane. Enek joge ora. Nah, ya. Nah, maka dalam Islam itu dua syarat ini harus memenuhi. Ya, pertama halal sumbernya, kemudian yang kedua thayyib dari segi zatnya. Nah, kemudian Nabi juga mengutip satu hadis, satu ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah 172. Ya, disebutkan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik
yang telah kami berikan, yang telah kami rizkikan kepada kalian semua. Jadi yang Allah perintahkan untuk dimakan itu sesuatu yang sudah menjadi rizki bagi kita. Nah, rizki bagi kita itu ya apa yang sudah ada di hadapan kita, apa yang sudah ada di depan mata kita, itu rizki bagi kita. Tapi yang belum ada di hadapan kita itu sejatinya belum rizki kita. Sekalipun itu kita yang memiliki. Ya, jenengan punya makanan katakanlah, tapi makanan itu masih disimpan di kulkas. Ya, itu belum tentu menjadi rizkinya jenengan. Karena rizkinya jenengan itu yang jenengan makan nantinya. Ya, bisa jadi jenengan yang beli, tapi yang makan anak, apa istri, apa tonggone berarti belum rizki. Ya, maka rizki itu apa yang dimakan, apa yang dipakai ini, ya, yang digunakan ini, dan juga apa yang disedekahkan. Nah, itu rizki kita. Selain daripada itu bukan rizki kita. Ya, di rekening ya berpuluh-puluh atau mungkin beratus-ratus juta itu belum rizki kita, karena belum tentu kita yang memanfaatkan, belum tentu kita yang menikmati gitu. Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah ya, beliau mengkisahkan summa dzakara rajulun yutilu safar. Ya, beliau mengkisahkan ada seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan panjang. Ya, laki-laki yang mengadakan perjalanan panjang, asy'atha aghbara. Nah, laki-laki ini rambutnya kusut. Ya, rambutnya kusut, kemudian tubuhnya ya, pakaiannya itu berdebu. Ya, karena menunjukkan apa? Isyarat jauhnya perjalanan yang ditempuh oleh laki-laki ini. Ya, jadi kalau safar di masa Rasulullah itu kalau jauh kelihatan rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Tentunya beda dengan safar sekarang. Ya, safar sekarang ya Pak mobil ditutup ya, sini Jakarta ya masih apa? Klimis rambutnya ya. Baunya juga masih wangi gitu. Nah, kemudian setelah itu dikisahkan aghbara yamuddu yadahu ilas sama. Ternyata laki-laki tadi sesampainya di tengah safar tadi, dia mengangkat kedua tangannya ilas sama, ke atas langit. Ya, berarti ini pertanda laki-laki ini sedang apa ini? Iya, doa. Nah, ketika dia mengangkat tangan dia ke atas langit, kemudian dia sambil mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi. Ya Allah, ya Allah. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nah, namun dikisahkan oleh Nabi wa mat'amuhu haram. Ya, tapi yang dimakan haram. Wa masyrabuhu haram. Yang diminum haram juga. Ya, wa malbasuhu haram. Yang dipakai pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan perangkat atau perabot hidupnya itu ya, juga berasal dari sesuatu yang haram. Ya. Kemudian di akhir hadis itu Nabi menunjukkan satu keheranan. Fa anna yustajaba lahu. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Bagaimana mungkin doanya diterima? Long makannya saja haram, minumnya saja haram, pakaiannya haram, semua yang dimiliki dari perabot ya, atau perangkat hidupnya itu juga berasal dari sesuatu yang haram. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam hadis ini Nabi menyebutkan beberapa penghalang-penghalang dikabulkannya sebuah doa. Padahal seharusnya laki-laki ini tadi sudah memenuhi syarat, memenuhi kriteria untuk dikabulkannya doa. Pertama apa? Safar. Kalau dalam perjalanan itu, kita dalam perjalanan safar, safar itu salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Jadi ada 3 waktu dalam sebuah hadis itu Nabi ngendika 3 waktu yang doa itu mustahil ditolak dan pasti diterima. Pertama dakwatul walid, itu doanya orang tua untuk anaknya. Maka doa kita untuk anak-anak kita itu hukumnya wajib. Sehari tidak cukup sekali, minimal 5 kali. Setiap setelah
sholat kita. Kalau kita menghendaki anak keturunan yang solih dan solihah. Dan dalam Quran pun juga banyak sekali. Ya, para nabi memberikan contoh bagaimana kita berdoa untuk memiliki putra-putri yang solih dan solihah. Ya, kemudian yang kedua, ya, Nabi mengatakan wada'watul musafir, yaitu doanya orang-orang yang sedang safar. Ya, maka safar itu, kalau dalam hadis itu, ya, disebutkan apabila Allah berkehendak untuk mencabut nyawa seorang hamba, maka Allah akan jadikan ia memiliki keperluan di suatu tempat. Jadi kalau Allah itu menghendaki nyawa dicabut, maka Allah akan memperjalankan seseorang ini di suatu tempat. Ya. Maka kalau dulu, orang-orang dulu itu, ya, ketika ya mungkin ya kita teringat dengan beberapa kejadian yang lalu di tol Jombang, ya, di Sumber Lawang juga beberapa waktu yang lalu. Ya. Ngarep. Wah, ini nanti pembahasannya beda ini. Nanti di luar aja. Iya, jadi kembali tadi. Ya. Kalau orang dulu itu ketika pamitan safar itu seolah-olah memang pamit mati. Karena apa? Safar itu hakikatnya kita menjemput salah satu pintu di antara sekian banyak pintu kematian. Itu salah satunya adalah safar. Maka ketika safar itu ada adab-adabnya. Ya, ada etika-etika yang harus dijaga. Ya, yang harus kita jaga. Misalnya dari rumah pamitan itu juga merupakan etika. Pamitan, minta didoakan. Ketika di perjalanan ya, banyak berdoa, bukan banyak karaokean, joget-joget gitu ya. Nah, ini salah satu di antara etika atau adab. Nah, kemudian ya, safar ini tadi waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang ketiga adalah dakwatul madlum, doanya orang-orang yang terdolimi. Nah, harusnya laki-laki ini doanya terkabul karena pertama dia sudah memenuhi syarat diterimanya doa. Kemudian yang kedua, asy'atha wa aghbara, rambutnya kusut, ya, kemudian pakaiannya berdebu. Nah, dalam hadis itu disebutkan di antara sebab dikabulkannya doa itu apabila seseorang berpenampilan sederhana. Ya, berpenampilan sederhana. Pernah suatu ketika itu Nabi mengkisahkan ada orang itu rambutnya kusut, pakaiannya juga compang-camping berdebu gitu. Bahkan orang-orang itu semua menutup pintu untuk dirinya. Ya, jadi kalau ngelihat wah enak kayu, lawangnya tutup gitu ya. Jangan sampai masuk. Gitu. Nah, jadi gitu ditutup. Ya, pintunya ditutup. Kemudian Nabi ngendika begini, padahal seandainya orang ini yang pakaiannya dianggap tadi compang-camping, berdebu, rambutnya kusut, seandainya dia lauqasama billah, kalau dia ini sumpah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, niscaya doanya akan dikabulkan. Nah, kadangkala ini apa ya, hal sesuatu yang kecil atau remeh gitu. Kalau dulu pernah ada satu kisah, ya mungkin ini bisa disebut kisah Israiliyat ya. Kisah Israiliyat itu tidak diyakini sepenuhnya dan tidak ditolak sepenuhnya, tapi kita ambil pelajarannya. Nah, itu dikisahkan oleh Abu Lais As-Samarkandi dalam kitab beliau itu. Pernah suatu ketika Nabi Dawud itu kedatangan seorang pemuda. Orang pemuda. Nah, di saat yang bersamaan datanglah malaikat maut. Nah, pada saat itu setelah pemuda ini beberapa saat ya, menyampaikan hajahnya kepada Nabi Daud, kemudian pemuda ini berpamitan. Setelah pemuda ini pamit, malaikat maut ini memberitahu kepada Nabi Daud, umur pemuda ini hanya tinggal 6 hari lagi. Nah, kata malaikat tadi kepada Nabi Daud. Ya, setelah itu, setelah lewat 6 hari, ternyata pemuda tadi datang lagi ke rumah Nabi Daud. Ya. Setelah 6 bulan berlalu, pemuda ini juga masih datang. Berlalu 6 tahun, pemuda ini masih datang. Maka Nabi Daud ini bertanya-tanya. Ya. Malaikat itu kan tidak pernah bohong gitu ya. Malaikat itu kan layak sunallaha ma amarahum. Jadi apa yang perintahkan Allah itu kan dikerjakan.
Nah, tapi kenapa ini katanya 6 hari, tapi sudah lewat 6 bulan bahkan 6 tahun masih hidup? Nah, kemudian bertemulah Nabi Daud dengan malaikat itu tadi. Kemudian Nabi Daud menanyakan, engkau bohong gitu ya. Ya, apakah engkau bohong? Pemuda yang dulu engkau mengatakan usianya tinggal 6 hari, ini sudah lewat 6 tahun dia masih hidup. Kemudian malaikat ini mengatakan begini, pada awalnya 6 hari setelah itu nyawa pemuda ini akan saya cabut. Tapi ketika itu pula Allah memanggilku. Lah untuk apa? Allah memanggilku karena pada saat itu pemuda ini keluar dari rumah, kemudian dia menjumpai ada seorang wanita, seorang perempuan miskin yang dia ini sedang membutuhkan bantuan. Akhirnya apa? Pemuda ini tadi memberikan bantuan, ya, memberikan sedikit hartanya untuk wanita itu. Nah, karena ini wong nek butuh terus ada ada uang yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, dia senang banget. Meskipun uangnya hanya sedikit. Akhirnya apa? Perempuan ini dari lisannya keluar kata atau keluar sebuah doa, saya doakan, nak pemuda, semoga umur kamu panjang. Nah, ketika itu ya, Allah menetapkan atas pemuda ini usianya 30 tahun. Karena doa dari wanita itu tadi yang serba sederhana, bahkan compang-camping dia orang miskin itu, kemudian Allah menetapkan atas pemuda ini usianya menjadi 70 tahun. Berarti kemudian malaikat mengatakan, saya harus menunggu pemuda ini 40 tahun lagi, 40 tahun yang akan datang. Nah, ini kadang-kala sesuatu yang sepele gitu ya. Ya, sesuatu yang sepele ya, tapi menjadikan doa itu mustajabah. Karena kita tidak tahu ya, barangkali doa-doa kita yang kita panjatkan setiap sholat, setiap di masjid itu tidak dikabulkan. Malah justru doanya orang yang mungkin di pinggir jalan, atau mungkin pengamen yang kita kasih kemudian senang dia doakan, atau mungkin tukang nyeberangkan jalan itu. Nah, kadangkala ya, recehan-recehan atau 2000-an yang kita siapkan di mobil itu bisa menjadi wasilah atau perantara kita untuk masuk surga. Ya, Masya Allah. Ya, jadi Pak Ogah yang nyeberangkan tuh kasih 2000, Masya Allah senang banget. Kadang matur nuwun, mugi barokah. Nah, boleh jadi doa-doanya orang-orang seperti itu ya, yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan meremehkan kebaikan meskipun hanya sedikit. Nah, kemudian juga dalam hadis itu tadi, ini dia sudah memenuhi syarat dikabulkannya doa, pakaiannya seperti itu tadi, compang-camping. Selain itu juga yamuddu yadahu, tangannya di atas diangkat ke atas langit. Ya, Allah itu hayyun rahim. Allah itu maha pemalu dan juga maha pemurah gitu. Kenapa Allah malu? Allah itu malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya sedangkan tangan itu kembali dalam keadaan kosong. Jadi kalau mengangkat tangan itu menjadi sebab mustajabah doa. Kemudian juga mengucapkan atau di awal doa itu menggunakan kalimat ya Rabbi, menyebut nama Allah. Ya, dalam hadis disebutkan ketika seorang hamba menyebut nama Allah sebanyak 4 kali di awal doanya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan fasal tu'tahu. Mintalah apa yang kamu minta, niscaya akan kami kabulkan. Ya, jadi ternyata dalam berdoa itu juga ada etikanya. Yaitu ya pertama adalah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek ndonga kuwi ora langsung jujuk gitu. Tapi pertama kali kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tayyib rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pelajaran berharga dari hadis ini bahwasanya ketika kita ingin doa-doa kita, harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memastikan rizki yang kita peroleh adalah rizki yang berasal dari cara yang halal. Dan zat yang dikonsumsi pun juga adalah zat yang thayyib.
Ya, insya Allah dari rizki yang halalan thayyiban Allah akan menerima setiap amal soleh kita dan juga Allah akan menerima doa-doa kita semua. Ya. Barakallahu fikum ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.